Apa kabar netizen? Selamat datang kembali di channel Family Friendly yang siap ceritain film buat kalian pokoknya. Kali ini Mimin mau lanjutin seri film Home Alone yang paling kalian tunggu-tunggu. Kalau gitu siapkan posisi nonton terbaik kalian. Jangan lupa pipis dulu sana biar nggak ganggu saat kalian nonton. Kalau sudah, langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai di mana memperlihatkan satu keluarga yang sedang melakukan perjalanan. Di situ ada Finn Baxter yang sangat hobi bermain game, kakak perempuan Finn yang bernama Alexis Baxter yang gak peduli dengan sekitar, dan kedua orang tua mereka. Saat ini keluarga Finn baru saja pindah dari California ke Maine. Akhirnya mereka pun tiba di rumah baru mereka. Saat mereka sampai, Finn merasa takut dengan keadaan rumah itu karena baginya rumah itu terlihat sangat menyeramkan. Melihat Kevin yang merasa takut, Alexis pun mulai menakuti Kevin lagi. Scene pun berpindah di mana memperlihatkan Hooks yang saat ini bertemu dengan Sinclair dan Jessica. Ternyata tujuan mereka berkumpul yaitu melakukan kejahatan dengan membobol sebuah rumah tua yang menyeramkan. Orang-orang di kota itu tahu tentang legenda rumah tua itu. Rumah tua itu dulunya adalah milik Jimmy Crovano, seorang penyelundup yang sangat terkenal. Dia menjual dan menyelundupkan alkohol, dan tak hanya itu, Jimmy dulunya sempat mengambil sebuah lukisan dan menyimpannya di rumah itu. Sebuah lukisan yang berjudul The Widow, karya Edvard Munch, yang berharga $85 juta. Dan ternyata rumah itu sekarang adalah rumah yang dibeli oleh keluarga Baxter. Dan film Home Alone The Holiday Heist pun dimulai. Scene berpindah di mana truk yang membawa barang-barang mereka telah tiba dan mereka pun mulai beres-beres. Saat itu kedua orang tua Finn yang bernama Curtis dan Catherine mendapatkan undangan acara Natal dari bos baru Catherine. Kepindahan keluarga Baxter ke situ dikarenakan Catherine saat ini dipromosikan menjadi wakil presiden sebuah perusahaan yang berlokasi di Maine. Curtis mencoba mengajak Alexis untuk membantu dia dan ibunya beres-beres, tapi Alexis tidak peduli dan hanya asik bermain HP saja. Curtis masuk ke kamar Finn dan mencoba mengajak Finn untuk beres-beres juga, tapi kembali Finn hanya asik bermain game. Finn adalah anak yang hanya diam di rumah dan bermain game. Dia tidak punya teman satupun di dunia nyata. Teman Finn hanyalah dari game yang dia mainkan. Sang ayah menasihati Finn agar sekali-kali harus keluar dari rumah, mencari suasana baru dan terlebih lagi untuk mencari teman yang nyata. Karena Finn yang mati di game, akhirnya Finn pun ikut membantu ayahnya. Finn diminta ayahnya untuk membawa barang ke ruang bawah tanah di rumah itu. Saat pintu ruang bawah tanah dibuka, Finn langsung menjadi takut. Bahkan saat ayahnya telah menyalakan lampu, Finn masih dengan hati-hati masuk ke ruang bawah tanah itu. Saat berada di situ, Finn tak sengaja melihat mainan kapal yang berada di atas rak. Finn mencoba mengambilnya, tapi tiba-tiba rak itu bergerak dan Finn tak sengaja menemukan sebuah pintu besi yang dikunci dengan putaran kode keamanan. Tulisan di atas pintu itu bertuliskan, "Kaki yang mati sedang mengawasimu." Lampu di situ tiba-tiba mati dan Finn langsung berlari ketakutan. Finn bertemu dengan ibunya, tapi justru ibunya mengatakan agar Finn keluar rumah dan bermain dengan anak tetangga mereka karena Finn terlalu banyak berhayal. Scene pun berpindah di mana Finn yang keluar rumah dan bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Gabby. Finn sempat bertanya apa yang dilakukan Gabby agar bisa bersenang-senang. Gabby pun menjawab kalau ada banyak hal seperti membuat manusia salju, istana salju, bermain ski, bermain bola salju, tapi semua yang dikatakan Gabby membuat Finn tidak tertarik sama sekali. Finn justru mengajak Gabby datang ke rumahnya dan bermain video game bersamanya. Tapi Gabby langsung menolak. Gabby mengatakan kalau rumah Finn berhantu. Pintu bisa terbuka sendiri, lampu bisa mati tanpa sebab, dan banyak hantu yang bergentayangan di situ. Bahkan penyebab penghuni sebelumnya pindah karena hantu juga. Tapi Finn menjawab kalau itu hanyalah imajinasi Gabby saja. Kembali Gabby menceritakan kalau malam hari ada seorang hantu dengan kaki yang cacat berjalan di situ dan menunggu untuk balas dendam. Dan Finn tentu saja langsung menjadi takut. Saat malam tiba, sang ibu pun masuk ke kamar Finn dan bertanya kenapa Finn belum tidur. Tapi Finn hanya asik bermain game. Sang ibu kemudian mendatangi kamar Alexis dan bertanya lagi apakah dia suka kamar barunya.
tapi Alexis hanya asik dengan laptopnya sambil mendengarkan musik menggunakan earphone. Dibandingkan Finn, Alexis lah yang paling tidak mau kalau mereka harus pindah. Sang ibu berusaha menjelaskan ke Alexis, tapi Alexis masih tetap kesal. Lame Christmas. Scene berpindah di mana di saat semuanya sedang tertidur, justru Finn masih teringat dengan cerita Gabby sebelumnya, kalau di rumah itu ada hantu berkaki cacat yang bergentayangan. Finn pun berlari masuk ke kamar orang tuanya karena merasa ketakutan. Tapi sang ibu kemudian mengatakan kalau sudah tidak ada waktu lagi bagi Finn untuk takut karena dia sudah bukan anak kecil lagi. Jadi sang ibu meminta agar Finn kembali ke kamarnya. Finn kemudian menjawab, jika dia harus tidur sendirian, maka dia akan melakukan pencegahan sendiri. Saat berada di kamar, Finn mulai membuat jebakan untuk menangkap hantu berkaki cacat yang berusaha masuk ke kamarnya. Setelah jebakannya beres, dia pun bisa beristirahat dengan tenang. Saat jam menunjukkan pukul 2.17, tiba-tiba Finn terbangun karena mendengar ada sesuatu di luar kamarnya. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, tapi Finn sudah siap-siap dengan jebakan. Ternyata itu bukan hantu berkaki cacat, melainkan itu adalah ayahnya. Ibu dan kakaknya juga tiba-tiba datang ke situ, dan tentu saja sang ibu sangat marah dengan apa yang dilakukan Finn. Sang ayah mengerti perasaan Finn dan bertanya ada apa. Finn kemudian menceritakan kalau dia mendengar suara hantu berkaki cacat dan kadang suara itu berasal dari luar rumah. Saat mereka melihat ke jendela, ternyata itu hanyalah gesekan ranting pohon saja. Dari luar rumah, ada Sinclair dan yang lainnya yang sementara mengawasi rumah Finn. Mereka akan menunggu rumah Finn kosong dan mereka akan menyusup masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Finn pun mulai menempeli pintu masuk ruang bawah tanah dengan kertas. Jadi, kalau kertas itu robek, berarti hantunya benar-benar ada. Alexis sempat mengatakan kalau hantu pasti bisa menembus dinding, tapi Finn tidak menghiraukannya. Finn dan keluarganya pun pergi untuk membeli pohon Natal dan hiasan. Di sisi lain, Sinclair dan yang lainnya mulai menyusup masuk ke dalam rumah Finn. Baru saja berhasil masuk ke dalam, tapi Hooks langsung memakan kue jahe yang ada di meja. Tentu saja hal itu membuat Sinclair marah, karena prinsip mencurinya yaitu tidak meninggalkan jejak layaknya hantu. Sinclair dan Hooks menuju ruang bawah tanah, sedangkan Jessica menunggu dan mengawasi di atas. Sinclair berhasil menemukan pintu di balik rak yang ada di situ. Dengan keahliannya, Hooks mulai membuka kode rahasia pintu itu. Pintu besinya pun berhasil dibuka, tapi anehnya di dalam pintu tidak ada apa-apa. Tiba-tiba keluarga Finn pun pulang. Dengan cepat Jessica meminta Sinclair dan Hooks untuk keluar dari situ. Saat akan keluar dari situ, Sinclair tak sengaja melihat undangan yang tertempel di dinding kulkas. Kalau tanggal 18 Desember jam 7 malam akan ada acara yang akan didatangi oleh keluarga Finn. Kemudian dia keluar dari situ. Tapi Finn pun tak sengaja melihat ada sesuatu di dalam rumah, kemudian mulai mengatakan ke ayah dan ibunya. Finn menunjukkan kalau kue jahe mereka bahkan berkurang, yang awalnya adalah 6, sekarang menjadi 4. Tak hanya itu, kertas yang dia tempelkan sebelumnya di pintu masuk ruang bawah tanah pun menjadi sobek. Alexis yang sebelumnya melihat Finn menempel kertas itu akhirnya percaya dengan Finn kalau rumah itu benar-benar ada hantunya. Tapi justru sang ibu memarahi mereka. Sang ayah bahkan mencoba turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa. Nothing to be afraid of. Keesokan harinya, sang ibu pun mulai memanggil semuanya untuk siap-siap karena mereka akan pergi ke acara Natal kantornya. Sang ibu masuk ke kamar Alexis dan meminta untuk bersiap-siap. Alexis mengatakan kalau dia tidak mau ikut, tapi sang ibu tetap memaksa kalau mereka harus ikut. Sang ibu kemudian masuk ke kamar Finn, tapi bukannya siap-siap, Finn justru sedang asik bermain game. Sang ibu langsung mematikan TV dan meminta Finn untuk siap-siap. Tapi sama seperti Alexis,
Finn mengatakan kalau dia tidak mau ikut. Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras dari kamar Alexis. Mereka semua pun langsung ke situ. Kemudian sang ibu mengatakan kalau Alexis dan Finn ingin tinggal, silakan saja. Tapi Alexis harus mengawasi Finn selama mereka pergi. Stick PS Finn pun diambil dan Finn tidak diperbolehkan bermain video game. Scene berpindah di mana Sinclair, Hooks, dan Jessica yang saat ini berada di toko bangunan. Dengan kaki yang kesakitan karena sebelumnya, Sinclair mulai menceritakan lukisan yang akan mereka curi sebenarnya selain lukisan mahal, tapi itu juga adalah lukisan keluarga nenek buyutnya dahulu. Dan tentu saja lukisan itu sangat berarti baginya. Di sisi lain, Catherine yang awalnya memarahi Finn dan Alexis justru merasa khawatir dengan mereka. Tapi Curtis berusaha menenangkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Di saat kedua orang tua mereka yang khawatir, justru Finn saat ini sedang bersenang-senang. Dia bebas melakukan apa saja. Begitu juga dengan Alexis yang menikmati kesendiriannya di dalam kamar. Baxter. Finn. Baxter. Are you ready to infiltrate the quarry? 2. Saat sedang asik bermain, Finn tak sengaja menemukan salah satu stick PS-nya. Dan tentu saja itu membuat dia menjadi sangat senang lagi. Scene berpindah di mana Catherine dan Curtis yang saat ini telah sampai di lokasi acara dan saat itu mereka bertemu juga dengan bos Catherine yang bernama Tuan Carson. Di sisi lain, Finn mulai bermain PS5-nya kembali, tapi sayangnya tiba-tiba baterai stick PS-nya pun lowbat sehingga dia tidak bisa melanjutkan permainannya lagi. Finn mulai mencari baterai yang baru di laci meja, tapi saat dia berhasil menemukan baterai baru dan akan dipasang ke stick PS-nya, tak sengaja satu baterainya terjatuh dan menggelinding masuk di sela-sela pintu masuk ruang bawah tanah. Di sisi lain, Catherine pun mencoba menelpon Alexis dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dan tentu saja jawaban Alexis yaitu semuanya baik-baik saja. Finn mendatangi Alexis dan meminta bantuannya. Alexis akan membantu Finn mengambil baterainya, tapi dengan satu perjanjian yaitu dia akan pergi ke mall dan Finn tidak boleh mengatakan ke ayah dan ibu. Tentu saja Finn menjawab iya. Deal? Deal. Saat berada di ruang bawah tanah dan Finn berhasil mendapatkan baterainya kembali, Alexis kemudian bertanya apa yang membuat Finn berpikir kalau ruang bawah tanah itu ada hantunya. Kemudian Finn menunjukkan sebuah ruangan rahasia yang dia temukan di balik rak. Finn menjadi kaget karena Alexis berhasil membuka pintu itu. Sekedar informasi, pintunya bisa dibuka karena Hooks dan Sinclair berhasil membuka pintu itu sebelumnya. Sama seperti Sinclair dan Hooks, Alexis dan Finn berpikir ruangan itu hanya kosong saja. Tapi tak sengaja Alexis terus berjalan ke depan dan membuat penghalang di situ pun roboh. Alexis menjadi kaget dengan isi ruangan itu karena dipenuhi dengan botol bir. Dan di situ juga ada sebuah lukisan, di mana ada seorang ibu bersama 3 orang anaknya. Saat mereka melihat lukisan itu, Alexis mencoba menakuti Finn, di mana mata wanita di lukisan itu seperti sedang memperhatikan Finn. Tentu saja, hal itu membuat Finn menjadi sangat ketakutan dan dia pun berlari masuk ke kamarnya. Di salah satu rak di situ, Alexis membaca tulisan. Sentuh aku, kalau tidak, kau akan menyesal. Deadleg. Saat Alexis mengangkat salah satu botol di situ, tiba-tiba pintu pun tertutup dan dia harus terjebak di situ. Alexis mencoba memanggil Finn, tapi tentu saja itu tidak terdengar. Di sisi lain, Catherine mulai khawatir dengan Finn dan Alexis. Di saat mereka mencoba mencari alasan untuk pulang duluan, tiba-tiba Tuan Carson mengumumkan sesuatu, yaitu sebentar lagi akan terjadi badai salju. Jadi jalan di dekat situ akan ditutup sampai badai berakhir. Berpindah ke Alexis, dia mencoba menggerakkan semua botol yang ada di situ, tapi pintu tetap tak terbuka. Tiba-tiba dia tak sengaja melihat sebuah saluran udara. Dan Alexis mulai memanggil Finn dari lubang itu. Kini Finn mulai mencari Alexis. Finn tak sengaja melihat HP Alexis dan di situ ada SMS dari orang tua mereka yang mengatakan kalau mereka masih lama di sana. Finn pun langsung menjawab kalau mereka tidak apa-apa, jadi jangan khawatir. Membaca SMS itu membuat Catherine dan Curtis menjadi tenang. Di sini Finn berpikir mungkin Alexis pergi ke mall sesuai kesepakatan mereka tadi, jadi dia pun mulai lanjut bermain game lagi.
Saat bermain PS5-nya, Finn selalu saja kalah. Finn bahkan mengirim pesan kenapa dia bisa mengalahkannya. Kemudian mereka mulai menghidupkan pesan suara masing-masing dan mulai berbicara. Pria ini bernama Simon. Simon kaget kalau lawan bermainnya adalah seorang anak berumur 10 tahun. Mereka kemudian mulai saling curhat, di mana Simon yang hanya tinggal sendirian di situ dan kebiasaannya hanyalah bermain game. Dalam sehari, Simon menghabiskan waktu 10-14 jam untuk bermain game. Simon sebenarnya memiliki orang tua, tapi karena dia tidak punya uang, jadi dia tidak bisa pulang. Saat mendengar hal itu, Finn menjadi sedih karena Simon hanya merayakan Natal sendirian. Saat mereka mulai bermain bersama-sama, tiba-tiba Finn mendengar suara aneh dari luar. Finn kemudian melihat ke arah jendela dan dia melihat bayangan seperti hantu berkaki cacat. Dead leg! Padahal itu hanyalah Sinclair. Kini mereka sudah berada di luar karena sebelumnya Sinclair tahu kalau keluarga Finn ada acara Natal, jadi pasti tidak akan ada orang di rumah. Tapi anehnya, Sinclair sempat melihat bayangan di rumah itu. Padahal itu juga adalah bayangan dari Finn yang melihat ke arah jendela tadi. Saat berada di bawah selimut, Finn akhirnya bisa semangat lagi berkat Simon. Finn mulai menghidupkan semua lampu di rumah itu. Dari luar rumah, mereka menjadi bingung kenapa lampunya tiba-tiba hidup. Bahkan Jessica dan Hooks berpikir kalau itu gara-gara hantu. Tapi Sinclair mengatakan mungkin itu hanyalah sistem keamanan rumah yang rusak. Tapi... Code Red! Code Red! Come back here! Come back! Finn kembali mengecek keluar dan melihat kalau hantunya sudah tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah yang memanggil namanya. Alexis? Are you home? Suara itu berasal dari dalam kamar mandi, dan ternyata itu adalah suara Alexis. Suara itu berasal dari lubang yang ada di kamar mandi. Alexis mengatakan kalau dia terjebak di ruang bawah tanah kurang lebih 2 jam. Finn kembali ke bawah, tapi sayangnya pintu tak bisa dibuka karena menggunakan kode. Scene kembali berpindah di mana Finn saat ini menuju toko bangunan untuk membeli sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mengeluarkan kakaknya. Banyak barang yang sudah dia ambil, tapi sayangnya dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi hanya 1 gulung tali saja yang bisa dia dapatkan. Saat berjalan pulang, tak sengaja Finn bertabrakan dengan Sinclair yang baru saja keluar dari warung kopi. Finn menjadi kaget melihat suara kaki Sinclair seperti yang dia dengar sebelumnya. Finn mengikuti Sinclair dan dia juga berhasil menguping pembicaraan Sinclair dan yang lainnya. Finn akhirnya tahu kalau bukan hantu yang dia dengar, ternyata itu adalah ulah mereka. Dan mereka ingin mencuri lukisan yang ada di ruang rahasia bawah tanah rumah Finn. Finn pun bergegas pulang dan mengatakan ke Alexis tentang para pencuri yang ingin mencuri lukisan yang ada di ruang bawah tanah itu. Tapi Alexis tidak percaya. Finn mulai curhat kembali ke Simon kalau ada pencuri yang akan masuk ke rumahnya. Dan kembali lagi berkat Simon, Finn akhirnya terpikirkan untuk membuat jebakan untuk para pencuri itu. Dan Finn pun mulai beraksi dengan membuat jebakan. Sinclair dan yang lainnya pun kembali. Melihat kalau di depan rumah ada perangkap yang telah menunggu, akhirnya mereka pun masuk lewat garasi. Tapi ternyata di garasi itu juga jebakan telah menunggu mereka. Sinclair meminta mereka untuk berpencar agar bisa masuk ke dalam rumah. Jessica yang mencoba masuk ke dalam rumah kini harus menerima jebakan Kevin lagi. Begitu juga dengan Hooks yang berhasil masuk ke garasi dan kembali menerima jebakan Kevin. Karena di jendela pertama gagal, jadi Jessica mencari jendela lainnya. Tapi lagi dan lagi... Sinclair yang dengan mudah masuk lewat pintu belakang pun harus... Scene berpindah di mana Finn kembali mengatakan ke Simon kalau jebakannya berhasil.
Simon awalnya mengira kalau Finn hanya sedang memainkan sebuah video game, tapi ternyata itu tidak. Simon mulai panik dan mencoba menelpon polisi untuk ke situ. Tapi Finn tidak mau memberitahukan alamatnya ke orang yang tidak dia kenal. Di sisi lain, akhirnya Alexis percaya kalau akan ada pencuri yang akan mencuri lukisan yang ada di ruangan rahasia itu. Alexis meminta agar Finn menelpon orang tua dan polisi. Tapi sayangnya HP Alexis habis baterai. Finn bukannya khawatir, tapi dia optimis bisa mengalahkan para pencuri itu. Bahkan dia sudah menyiapkan plan B untuk Alexis ketika para pencuri berhasil masuk ke situ. Di sisi lain, Catherine terus menelpon tapi tidak bisa masuk. Walaupun sedikit takut, akhirnya Catherine menyampaikan ke Tuan Carson kalau mereka harus pulang karena anak mereka sendirian di rumah dan sepertinya Catherine merasakan ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Setelah mendengar hal itu, Tuan Carson pun menyuruh orang untuk menunjukkan jalan pulang yang bisa mereka lalui. Kembali ke Sinclair dan yang lainnya, kembali lagi mereka harus... Di sisi lain, Catherine mendapat telepon dari Simon yang mengatakan kalau saat ini Finn sedang berada dalam masalah. Karena para pencuri mulai masuk ke dalam rumah. Mendengar hal itu, Catherine menjadi panik dan berpikir kalau Simon adalah pencurinya. Catherine langsung menutup telepon, kemudian dia menelpon polisi. Di sisi lain, Hooks dan Jessica sudah berada di dalam rumah, sedangkan Sinclair masih terjebak di luar rumah. Kembali, Hooks harus menerima jebakan Kevin lagi. Akhirnya, Sinclair berhasil masuk ke dalam rumah, tapi tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Monitor di situ pun hidup sendiri, gorden tertutup sendiri, lampu pun mati, dan terdengar suara yang menakuti Sinclair. Semua bantal di situ pun mulai berterbangan dan membuat Sinclair ketakutan. Ternyata itu adalah ulah Finn. Sinclair langsung berlari keluar, tapi jebakan selanjutnya sudah menunggu dia. Sinclair pun bertemu dengan Finn, tapi Sinclair harus terjatuh. Di sisi lain, SWAT pun langsung mendatangi tempat Simon. Berpindah ke Finn, mereka pun langsung melihat Finn dan berhasil menangkap Finn. Finn pun dimasukkan ke dalam mobil dan dijaga oleh Jessica, sedangkan Hooks dan Sinclair akan masuk ke dalam rumah lagi. Saat Jessica yang menjaga Finn dan sambil menelpon pacarnya, ternyata Gabby telah memperhatikannya. Kemudian Gabby pun mulai menyerang Jessica dengan bola salju. Bahkan berhasil membuat Jessica menjadi pingsan. Gabby akhirnya bisa membebaskan Finn. Di sisi lain, ternyata sebelumnya Finn telah memasang kamera di ruang bawah tanah itu, sehingga Simon bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi ke petugas yang akan menangkapnya. Sinclair dan Hooks berhasil masuk ke dalam dan di situ ada Alexis yang sambil memegang lukisan yang diinginkan Sinclair. Alexis terus berteriak memanggil Finn agar menjalankan rencana B mereka, tapi tak ada jawaban sama sekali. Sinclair dan Hooks berhasil mendapatkan lukisannya, tapi terjadi saling rebut di antara mereka. Melihat ada kesempatan, Alexis pun berteriak ke Finn untuk rencana B. Beruntungnya juga, Finn sudah berada di rumah. Finn kemudian menarik tali yang ternyata terikat di botol yang akan menutup pintu ruangan itu. Alexis akhirnya berhasil keluar, sedangkan Sinclair dan Hooks terjebak di situ. Para petugas yang bersama Simon pun ikut bersorak karena Alexis berhasil keluar dan menjebak para pencurinya. So, totally worked. Polisi pun sudah berada di situ bersamaan dengan ayah dan ibu Kevin yang sampai di situ juga. Finn dan Alexis akhirnya bertemu dengan orang tua mereka, dan Finn mengatakan kalau ada 2 orang penjahat yang terkurung di ruang bawah tanah. Akhirnya Sinclair, Hooks, dan Jessica pun ditangkap. Scene berpindah di mana sang ayah mengatakan kalau lukisan yang diinginkan para pencuri adalah lukisan mahal yang bernilai $85 juta. Tapi sayang sekali mereka hanya mendapatkan hadiah tiket masuk gratisan ke museum. Sempat kecewa, tapi tiba-tiba sang ayah mengatakan kalau mereka akan dapat $30.000 karena berhasil menangkap para penjahat yang menjadi buronan polisi.
Scene berpindah di mana setelah mendengar cerita dari Finn, Ibu Finn akhirnya memberikan uang tiket untuk Simon agar bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya. Sebagai hadiah Natal, Finn pun akhirnya mendapatkan game yang dia inginkan selama ini. Begitu juga dengan Alexis yang mendapatkan tablet dengan casing pink yang dia inginkan juga. Sekarang Finn tak hanya menjadi anak yang hobi bermain game saja. Kini dia sudah bisa keluar rumah dan bermain bersama Gabby. Tentu saja orang tua Finn sangat senang melihat hal itu. Di akhir film menunjukkan para pencuri yang kini difoto dan tentu saja mereka akan masuk penjara. Dan film Home Alone The Holiday Heist pun selesai. Sekali lagi dan lagi anak-anak pasti menang. Bagaimana netizen Home Alone kali ini? Silahkan komen di bawah ya jebakan mana yang kalian suka. Mimin cukupkan seri film Home Alone-nya. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan selalu bersyukur dengan apa yang kalian sudah miliki saat ini ya. Dadah!